Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Insyaallah pada malam hari ini tibalah lagi giliran saya untuk membawakan pengajian dengan kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Artinya pendidikan anak-anak menurut ajaran Islam. Pembahasan yang akan dipindahi masih lanjutan mengenai masalah suami istri yang akan melakukan perceraian. Nah, tentu kita tahu bahwa salah satu yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW yaitu masalah at-talaq. Nabi kita Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya yang berbunyi abghadul halali at-talaq. Yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW bagi suami istri itu yaitu at-talaq, mengenai masalah talak. Kalau yang saya tandai ini, yang saya tandai ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hali faqri zauji, ketika dalam keadaan tidak mempunyai suami, artinya awalnya adalah lengkap sebagai suami istri, tetapi perempuannya tertalak, maka pada saat itu dinamakan faqruz zauji, itu hilang suaminya. Masih mendingan kalau tidak diambil oleh orang lain, karena banyak sekali yang pelakor. Yang melakukan pelakor itu kebanyakannya adalah perempuan, ya, mengambil suaminya orang. Sebenarnya tidak layak kalau kita mengatakan mengambil suaminya orang, karena seorang laki-laki itu diperbolehkan beristri lebih dari satu, bahkan batasnya sampai 4. Akan tetapi punya persyaratan yang ketat. Kalau tidak, ya laki-laki itu akan dikenakan sanksi oleh agama. Wa fi hali faqri zawji wa adami maqdiratihi ala nafaqah. Apa sudah ini?
Sudah tadi itu. Wa qawluhu fima rawahu Tabrani. Anunya lagi di sampingnya. Tadi itu saya ingat sudah saya ajarkan. Wa qawluhu fima rawahu Tabrani, dan firman hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tabrani, innallaha, sungguhnya Allah, farada ala agniyail muslimin, mewajibkan kepada orang kayanya orang Islam, fi amwalihim, pada harta mereka, biqadri alladhi yasha'u fuqara'um, sesuai dengan keluasan yang bisa diberikan kepada orang-orang fakir. Wala yahal fuqara idza ja'u, dan orang fakir itu tidak susah untuk mendapatkan idza ja'u, apabila mereka itu lapar. Wa arau, dan mereka itu tidak berpakaian atau telanjang. Illa bima yasna'u aghniya'uhum, kecuali apa yang dilakukan oleh orang kaya mereka. Maksudnya orang kaya itu sebenarnya, anakku sekalian, harta yang didapatkannya itu ada titipan Allah terhadapnya. Ada titipan Allah terhadapnya. Yaitu sebagian hartanya itu ada titipannya terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap keluarganya lain, terhadap tetangganya, terhadap orang-orang miskin. Cuma Allah tidak menjelaskan bahwa kamu harus berikan itu. Yang jelasnya, siapa yang butuh terhadap harta yang ia miliki itu, dia serahkan. Wa innallaha yuhasibuhum hisaban syadida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka itu dengan perhitungan yang kuat atau yang ketat. Wa yu'adzibuhum adzaban alima, dan Allah akan menyiksa mereka itu dengan siksaan yang pedih. Jadi ada ancaman ini. Bahkan di ayat lain itu dikatakan apa? Orang-orang kaya nanti di hari kemudian yang kikir memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan, maka itu nanti hartanya dikalungkan di lehernya. Sehingga Guru Farid pernah mengatakan, nanti di hari kemudian kalian jangan heran kalau ada orang raksasa. Kenapa raksasa? Karena harta yang ia tidak berikan kepada yang berhak itu dikalungkan di lehernya. Itu tergolong zalim. Tergolong zalim. Karena yang namanya kedaliman itu akhdhu haqqin nas, mengambil haknya orang, wa adamu ta'i hak ta'ihi, yaitu mengambil haknya orang dan tidak memberikan haknya orang. Nah, termasuk haknya orang miskin itu harta yang dititipkan Allah kepada kita. Dulu anak-anakku sekalian, ada seorang sahabat Nabi, bahkan mertua Nabi itu terlalu pelit. Namanya Abu Sufyan. Itu salah satu pemimpin Arab Quraisy, Abu Sufyan. Tapi salah satu anaknya itu kawin dengan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istrinya melapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mengambil harta suamiku tanpa sepengetahuannya?" Artinya dia sembunyi-sembunyi ambil hartanya suaminya. Itu pertanyaannya. Lalu Nabi bertanya, "Kenapa kamu ambil sembunyi-sembunyi? Terus terang saja dong. Kenapa mau sembunyi-sembunyi?" Katanya, "Suami saya itu terlalu pelit." Kalau dalam bahasa Bugis orang mengatakan natapi sajinna. Saking pelitnya itu natapi sajinna, artinya tidak ada sama sekali uang yang bisa diambil oleh sang istri kecuali dia sendiri yang harus memberikan kepadanya. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, "Kamu boleh saja ambil, tetapi sesuai dengan kebutuhan kamu, tidak boleh lebih. Jangan sampai saya perbolehkan kamu ngambil terus kamu ambil untuk mau beli apa? Barang-barang yang berharga. Misalkan ada uangnya seminggu 10 juta terus kau ambil 5 juta. Sementara suamimu itu memiliki uang itu hanya untuk apa? Untuk membayar juga utangnya. Ada utang sama orang lain. Kalau kamu ambil itu ya berarti suamimu akan ya tidak mampu untuk membayarnya kepada orang lain. Misalkan. Jadi bisa kamu ambil ya sesuai dengan kemampuan. Misalkan kalau kamu dikasih 50.000 per hari, bisakah kamu ambil ya 100.000 untuk mencukupi belanja kamu? Karena katanya kalau saya belanjakan itu apa yang diberikan kepada saya tidak cukup. Jadi Nabi mengatakan, ambillah secukupnya. Dan itu tidak dianggap mencuri. Sekalipun pengertian umumnya mencuri itu mengambil barang orang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Wa qawluhu fima rawahu al-Bazzar wa Tabrani. Dan ucapan Nabi apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani. Ma'ama Nabi, dia tidak beriman denganku. Mambata Sya'ban, yang tidur dalam keadaan apa? Dalam keadaan kenyang. Sya'ban. Wajaruhu, dan tetangganya ja'i'an ila jambihi, dan tetangganya di sebelah itu adalah dalam keadaan apa? Ja'i'an, dalam keadaan lapar, keroncongan perutnya. Kadang-kala juga orang mengatakan berbahasa Cina perutnya. Wa huwa ya'lamu bihi, dan dia mengetahuinya itu bahwa tetangganya kelaparan. Itulah sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada umatnya terhadap tetangganya, usikum bil jari. Saya mewasiatkan kalian itu kepada tetangganya. Lalu Nabi mengatakan, man tabaha lahman, barang siapa ada yang memasak daging, fal yukthir
marakah, hendaklah dia perbanyak airnya. Maksudnya diperbanyak airnya kalau misalkan dagingnya itu sedikit, jadi diperbanyak airnya supaya nanti kalau tidak bisa kita berikan dagingnya kepada tetangga, biarlah apa? Biarlah airnya saja. Airnya kan ada baunya juga di situ apa? Ada baunya daging. Bahkan pernah saya dapatkan teman saya, karena uangnya sedikit, dia ke pasar beli apa? Beli tulang. Tulang yang dibeli. Tulang yang sudah diambil dagingnya itu. Kalau tulang dengan dagingnya itu berarti kondro. Kondro di? Nah, itu sudah diambil dagingnya sama penjualnya. Yang dibeli hanya apanya? Hanya tulangnya. Lalu itulah dibeli, lantas dimasak di rumah. Ya, saya lihat kenapa kamu beli tulangnya saja, katanya. Ini kan di sini zatnya itu semuanya ada dalam tulang. Minimal katanya bisa kita mendapatkan zatnya itu, sekalipun tidak ada dagingnya. Apalagi kalau tulang itu ada apa? Ada sendinya atau ada rongganya. Itu kan akan keluar nanti sumsumnya di situ. Jadi Nabi mengatakan, fal yuktir marakah, hendaklah dia memperbanyak airnya, kuahnya. Kalau kamu tidak bisa memberikan dagingnya kepada tetanggamu, cukup kamu berikan apa? Kuahnya saja. Ya, sama dengan kalau kita minum sop. Jadi anakku sekalian, orang-orang Arab itu kalau memasak daging itu disertai dengan beras. Jadi dia masukkan dagingnya ke dalam periuk, lalu dimasak. Setelah mendidih, lalu diambillah sebagian kuahnya itu, dipisahkan, dan itulah nanti kuahnya menjadi sop baginya. Jadi tidak perlu beli sayur lagi. Itu saya di kuahnya daging yang dimasak itu menjadi apa? Sopnya. Lalu dimasak mie itu dengan apa? Dagingnya dimasak dengan beras. Setelah masak, diambillah. Jadi nasi yang ada dalam periuk itu sudah apa? Sudah bercampur dengan rasa daging. Jadi ada ancaman Nabi itu. Kalau kita tidak memberikan tetangga kita makanan dan kita tahu bahwa dia itu dalam keadaan lapar. Ada satu kisahnya begini. Di samping rumah orang kaya itu ada orang miskin. Saya tidak tahu apa saya sudah beritahukan atau kisahkan kepada kalian. Ini ada kaitannya dengan Abu Nuwas.
Jadi orang miskin itu di dekatnya rumahnya apa? Orang kaya. Orang kaya itu hampir setiap hari pergi ke pasar. Beli apa yang diinginkan? Beli ayam, beli udang, beli apa segala-galanya. Nah kebetulan orang kaya itu kalau pulang dari pasar melewati rumahnya orang miskin. Jadi orang miskin itu ketika orang kaya lewat, dia lihat, oh ini lagi dibeli. Lalu orang miskin itu menyuruh istrinya, ayo masak mie. Istrinya mengatakan, apa yang kita makan? Nah, tidak ada lauknya ini, hanya nasi saya. Jadi orang miskin tidak apa-apa, biar nasi saja kita makan. Tapi orang miskin ini menunggu sampai orang kaya itu misalkan menggoreng atau memasak apa yang telah dibeli tadi. Lalu baunya itu sampai ke hidungnya orang miskin. Orang miskin sudah, oh yang saya cium ini adalah bau udang. Baru makan. Jadi perasaannya itu dia makan dengan udang. Padahal tidak ada lauknya. Tetapi orang miskin ini ya keadaannya gemuk. Sementara orang kaya tadi itu yang setiap hari makan makanan yang enak-enak, kurus. Suatu waktu orang kaya itu bertanya kepada orang miskin, apa yang kau makan? Kamu tambah gemuk itu Saya ini makan setiap saat, setiap waktu dengan makanan-makanan yang bergizi. Tidak bisa gemuk-gemuk seperti kamu. Lalu orang miskin itu mengatakan, setiap hari kita lewat itu, beli ikan, beli ayam, beli udang, beli apa. Saya menunggu itu ketika kita sudah goreng, ayamnya itu sudah goreng apanya, yang lainnya itu, barulah saya makan. Jadi seolah-olah saya itu makan dengan makanan itu. Orang kaya ini marah. Oh, pantasan saya kurus. Karena kamu yang memakan semua kelezatan apa yang saya masak. Berperkaralah. Katanya, saya mau tuntut kamu itu 100 dinar. Lalu orang miskin itu termenung. Lewatlah siapa? Lewatlah Abu Nawas. Abu Nawas bertanya, kenapa kamu termenung? Kenapa kamu gelisah? Katanya saya mau dituntut oleh orang kaya, tetangga saya itu. Kenapa kamu dituntut? Karena saya beritahukan bahwa kalau saya mau makan, saya cium dulu itu baunya makanannya, baru saya makan. Lalu saya dituntut, katanya, kamu yang makan semua kelezatan makanan saya. Abu Nawas mengatakan, Abu Nawas sebenarnya mengatakan, oh gampang itu, nanti saya bela kamu. Jadi, kamu ingin bayar 100 dinar? Iya, saya yang bayar. Sampaikan saja kapan nanti kamu berperkara dengan orang kaya itu. Ya, tibalah saatnya, banyak hari ini, dia datang ke pengadilan. Orang kaya itu menuntut orang miskin, saya menuntut 100 dinar itu karena selalu mencium bau makanan saya.
Jadi bagaimana kamu orang miskin? Bisa bayar 100 dinar. Ada Abu Nas mengatakan, saya yang sanggup bayarkan. Jadi kapan kau bayar? Ya sekarang. Cuma saya permintaan saya, itu orang kaya tadi harus masuk di kamar. Harus masuk di kamar. Baru saya bayar. Jadi itu Abu Nawas sudah mengambil satu keping, ya, uang dinar. Lalu mengatakan, hai orang kaya, siap-siap saya akan bayar. 1, 2, 3. Itu suaranya itu, suaranya, ya, suaranya uang dinar itu. 4 sampai menghitung 100. Lalu Bu Nasir, kamu sudah dengar tadi? Katanya sudah, berarti saya sudah bayar itu. Nah belum saya terima. Bagaimana kau mengatakan? Iya, itu orang miskin tidak juga memakan. Kamu punya makanan itu hanya mencium saja. Jadi sekarang ini pembayarannya saya hanya perdengarkan juga kepada kamu. Tadi 100 dinar kan? 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, 4 dinar, sampai 100, itulah bayarannya. Karena dia hanya mencium juga, tidak memakan. Ini Abu Nuwais adalah penyair, ahli syair. Dan pekerjaannya itu setiap harinya pergi mengambil kayu bakar. Lalu kayu bakar itulah yang dijual di pasar. Jadi bukan orang kaya, tapi selalu ada uangnya karena selalu berusaha. Dan ini banyak sekali kisah-kisahnya yang bisa menjadi nasihat kepada kita. Kalau saya mau ceritakan di sini, habis waktu nanti tidak ada pelajaran. Al-faragu alladhi yatahakkamu fil atfali wal murahikin. Al-faragu, kekosongan itulah yang akan menentukan nasib anak-anak wal murahikin dan anak-anak yang menganjak dewasa. Artinya orang-orang yang apa itu, yang pubertate. Ini akan menentukan apa? Menentukan nasibnya ini. Al-faragu di situ berarti kekosongan, artinya ketika anak itu tidak memiliki bapak yang bisa mendidik dan bisa membiayai, anak itu nanti akan apa? Jadi gelandangan. Itulah sebabnya pemerintah kita menganjurkan supaya orang-orang yang mampu itu di samping mengeluarkan zakat hartanya dan juga memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu, juga mengangkat anak angkat. Dia menjadi bapak asuh. Seperti anak-anak mahat itu, banyak orang yang menjadi bapak asuh. Itulah yang mengongkosi, tetapi yang menjadi bapak asuh ini juga sulit untuk didapatkan. Siapa yang mau menyumbang 1 juta per bulan? Siapa kira-kira? Nah, orang-orang yang ada di Papua sekarang ini
banyak bapak asuhnya itu yang dibakar rumahnya oleh orang-orang Papua. Bukan hanya rumahnya terbakar, tetapi isi rumahnya juga terbakar. Sehingga kasihan yang dulunya menjadi bapak asuh, ya terpaksa tidak mampu lagi. Inilah sekarang Dr. Edi itu kasihan, pusing juga. Dia baru datang dari Dari Papua kah, dari Kalimantan kah untuk mencari itu. Olehnya itu anakku sekalian, saya masih bisa berbuat sedikit. Ada rumah itu yang diwakafkan orang, mudah-mudahan nanti bisa jadi anak-anak Mahat bisa nanti tinggal di situ. Dan insya Allah kita akan bukakan, menurut saya kalau masih hidup Kak, saya akan roba nanti itu. Anak-anak yang dulunya dimasakkan untuk makanan siangnya, makanan malamnya. Nanti ini kita akan buka warung di situ. Dan anak-anak lain termasuk saya yang ingin di situ makan bisa membayar. Dan nanti itu pakai saya pakai karcis. Saya dulu sewaktu tinggal di Madinah, saya begitu. Kalau sudah pulang dari kuliah, kita langsung ke restorannya itu, warung makannya itu mahasiswa. Cuma kadangkala sementara kuliah dan kebetulan restorannya itu ada di samping kuliah kita. Kita mencium baunya itu. Jadi kita sudah bisa menerka, oh ini lagi yang kita akan makan nanti. Ikan lagi nanti. Kita orang Indonesia lebih suka makan ikan daripada ayam. Baru kita berjejer, kita sudah ambil piringnya, berjejer, setiap lewat di satu tempat itu diberikan ada nasi, ada lauknya, ada buah-buahannya, ada rotinya. Kita terus begitu. Enak juga. Wa minal awamili al-asasiyati, di antara faktor-faktor yang mendasar, allati tuaddi ghaliban, yang membawa biasanya ila inhirafil waladi, kepada penyimpangan anak-anak, adamul istifadati minal faragi, adanya tidak mengambil faedah minal faragi, dari kekosongan, alladzi yatahakkamu fil ahdasi wal murahikin, yang akan menentukan nasib anak-anak yang masih muda, wal murahikin, dan anak-anak yang sudah puber. Jadi menginjak beralih dari anak-anak menjadi dewasa. Wa minal ma'lumi, dan diantara yang diketahui, annal walada, sungguhnya anak-anak itu, mundu nas'atihi, sejak tumbuh, sejak berkembang, mulun billabi, yaitu banyak melakukan al-labi, permainan. Mayal ilal mughamarah, condong kepada al-mughamarat, artinya sesuatu yang menantang. Anak-anak itu suka tantangan. Kalau orang sekarang mengatakan melatih melatih keberanian, istilahnya itu, ada istilahnya.
Itu contoh kepada tantangan. Muhibbun lil fusha, itu suka kepada ya semacam rekreasi. Wa tamattu'u, dan bersenang-senang bil munadarati at-tabi'iyati, dengan memandang tempat-tempat yang indah, yang seperti misalkan pergi rekreasi itu kadangkala pemandangannya bagus ya, kadangkala ada air terjunnya, ada pepohonan yang rindang, ada pemandangan yang indah. Itu namanya watamattu bil munaziri at-tabi'iyah, memandang kepada hal-hal yang tabiat, artinya yang asli. Saya sekarang, karena saya ini aku sekalian, penyakit saya membutuhkan apa? Membutuhkan hal-hal yang bisa menggembirakan. Salah satu yang bisa menggembirakan saya itu ketika saya mengajar. Kalau saya mengajar melihat kalian semua itu termasuk yang bisa mendatangkan kegembiraan kepada saya. Nah, kalau pulang di rumah ada tempat ikan yang saya bikin, saya perluas, dulu kecil, sekarang sudah besar. Lebarnya itu 3,5 kali 4,5. Saya sudah perbaiki, sudah cat putih, baru saya lepaskan ikan di situ. Disitulah saya tempatkan satu kursi, duduk kalau pagi sambil kena sinar matahari. Sore juga begitu. Tadi teman siapa yang menelpon saya tadi? Yang perempuan. Siapa tadi yang menelpon saya? Ada tadi, siapa yang menelpon perempuan? Tadi ada yang menelpon saya. Yang nomor teleponnya itu ada 20 terakhir. Nomor 20. Lacak. Tidak ada yang mengaku. Itu sementara saya memandang kepada ya tempat ikan saya. Ikannya ya lari-lari itu harus saya berikan makanan. Itu mendatangkan kegembiraan kepada saya. Jadi saya tadi bilang kepada temanmu, kalau kamu ingin menyampaikan saya bahwa hari ini atau malam ini, malam nanti ada pengajian, taruhlah sebelumnya besok, misalkan hari Jumat atau pagi-pagi. Nanti waktunya mau datang di sini baru menelpon. Emangnya itu ini kitab ini langsung saya dibaca lalu tidak dipahami. Kalau saya tidak paham ini, saya tidak juga bisa memberikan pemahaman kepada kalian. Harus ditelaah dulu. Kalau tidak, ya tentu saya tidak bisa memberikan penjelasan lebih luas lagi. Saya mau lihat nomornya itu. Nomornya tadi ini yang jelasnya perempuan tadi yang nomornya ada terakhir itu 64220. Itu di belakang barangkali. ini di belakang. Bukan kamu.
Siapa yang punya nomor 6220? Siapa? Sekarang saya telepon. Kalau ada yang bunyi nanti, kalau ada yang bunyi berarti itu mau didenda itu nanti. Jangan ini deh. Jangan nih. Jadi kalau mau menyampaikan saya bahwa ada pengajian, sampaikanlah hari Jumat atau paginya hari ini. Bisa. Jadi ada kesempatan saya karena di sana saya membangun. Ada tukang yang kerjain, saya punya rumah. Wa minal awaminil asasiyati, diantara faktor-faktor yang mendasar allati tuaddi ghaliban ila inhiraf, yang membawa biasanya kepada apa tadi saya artikan inhiraf? Penyimpangan, ya. Al-walad adamul istifadati minal faragi, adanya tidak mengambil faedah dari kekosongan itu. Alladzi yatahakkamu fil hadasi, yang terjadi pada anak-anak muda wal murahikin, dan anak yang puber. Wa minal ma'lumi annal walada mundu nasyati, dan diantara yang diketahui sungguhnya anak-anak itu mundu nasyatihi, sejak dia tumbuh berkembang, mulum billabi, itu terbawa kepada apa? Kepada bermain. Kalau bahasa anunya, kalau misalkan kita punya korek, itu bahasa Arabnya walla'ah. Karena korek itu menyala kan? Walla'ah namanya. Mayal ilal mughamara, yaitu condong kepada tantangan. Muhibbul fusa, yaitu suka kepada apa? Rekreasi. Wa tamattu, dan bersenang-senang bil munadir tabiati, dengan pandangan-pandangan yang tabiat yang asli. Sampai di mana? Sudah sampai waktunya? Belum? Sudah sampai? Perasaan saya sudah sampai. Itulah dulu yang bisa saya coba pulpennya saya berikan tanda. Orang mengatakan melatih adrenalin. Seperti ada orang itu yang naik di permainan itu, bisa naik ke atas lalu turun. Itu namanya melatih apa? Adrenalin. Itu merupakan tantangan itu.
Jadi kalau ingin melatih jiwa kita itu ya kita harus ya selalu melakukan sesuatu yang menantang. Baiklah, saya tutup pengajian ini dengan doa. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma qina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa karrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.